simak dulu. Bayi jalan-jalan ini jalan ngomong-ngomong sehat. Tapi kalau bayi, maka selesai azan lahar atas berbentuk harusnya terus setelah diazankan diiqamahkan kata-kata Bismillah, kata-kata Subhanallah, kata-kata La ilaha illallah terus didengar lagi. Dari mana mulai? Setelah anak itu lahir, Allah arahkan supaya tenang sepanjang hidupnya. Ambil ayat ini, kupas isinya, arahkan, artikan dalam kehidupan walaupun tidak punya ayat yang terhadap yang tidak paham atau tidak ngerti ketika itu. Tapi isinya mana isinya? Orang kafir itu masuk Islam di masa Nabi Muhammad karena ada ayat Quran. Wa yaqulu alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi ayatun, kalaulah tidak diturunkan oleh Allah ayat, itu Al-Quran. Suatu masa kita akan bahas Al-Quran itu menamakan dirinya sahabat kita. Nanti itu bab lain. Ini kita sedang bicara ketenangan, kesenangan, keselamatan. Ada pada bab yang sedang kita bahas. Orang kafir itu masuk Islam. Laula unzila alaihi ayatun, kalau tidak diturunkan ayatnya enggak mungkin beriman. Nah, kita dilahirkan dari ibu yang muslimah, bapak muslim. Kenapa masih harus beremosian pada orang, keras, kasar, bahasanya juga tidak islami dan sebagainya? Ada yang hilang kayak. Nah, kita temukan malam ini. Di ayat itu isinya, Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Isinya dalam versi hari ini Quran yang kita baca adalah innallaha, sesungguhnya Allah yudillu man yasha, bisa menyesatkan. Kenapa Allah menyesatkannya? Karena dia tidak mau kembali kepada Quran, tidak baca Quran, tidak dengar Quran, tidak tahu bagaimana isi Al-Quran. Nah, kita ini walaupun tidak belajar tafsir secara penuh, insya Allah bapak-bapak hadirin sekalian sedikit-sedikit sudah memahami Al-Quran. Contoh apa? Ketika ada seruan aqimus shalah, dirikan sholat, lalu hadis datang, apa dia? Faedah atau fadilah sholat berjamaah. Datang berdiri di masjid, pertanda bahwa sedang menerjemahkan Al-Quran. Jadi bapak di rumah ke masjid itu sedang menerjemahkan Al-Quran. Apa dia? Allah menyuruh datang ke masjid atau sholat. Didorong oleh hadis fadilah jamaah, berarti sedang menerjemahkan Quran dan hadis. Itu namanya sedang mencari hidayah. Karena tidak melakukannya, tidak mau dengar, tidak mau datang, yudillu man yasha. Nah, hari ini wa yahdi man yasha, Allah tunjukkan kepada dikehendaki. Di ayat lain, innallaha la yahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Allah itu tidak akan menunjukkan kepada orang yang kau kasihi, yang kau cintai. Tetapi masalah hidayah urusan aku, kata Allah. Biar kita dipaksa bagaimanapun, kalau Allah boleh menunjukkan ya susah. Kenapa salah? Karena orang itu tidak mau ditunjukkan. Itu bab lain. Ini bab yang kedua. Proses pertama, sejak dilahirkan diperintahkan anak itu biar tenang. Azankan, iqamahkan, perkenalkan tauhid di sana. La ilaha illallah. Kenalkan Rasul di sana, Muhammadur Rasulullah. Kenalkan tentang kesuksesan, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Kenalkan dia salat. Kenalkan kesuksesan, hayya 'alal falah. Jadi harus dikenalkan sejak kecil, hari itu sudah direkam oleh otak-otaknya. Terus dibina, dididik, ada majelis taklim, ada madrasah, ada sanawiyah, ada SMP, ada SMA, ada buku agama di sana. Supaya apa? Dapat keterangan tambahan terus pada buktinya. Alladzina amanu,
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai akhir zikrullah. Dan kalau bisa apa terus dikir zikrullah. Kapan lagi zikrullah? Ketika kita dikagetkan. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Masya Allah banyak. Oleh karena tidak mau belajar, jauh dari ulama, lebih mementingkan nilai dunia, ijazah dikejar-kejar supaya bisa kerja. Sudah kerja lupa dengan tujuan hidupnya, sudah pensiun baru menyesal. Kenapa? Ada hilang makna arti ketenangan yang sebenarnya. Gitar tidak akan membuat tenang, rokok akan membuat tenang, pesta akan membuat tenang, bar akan membuat tenang. Yang membuat tenang itu zikir. Mana ayatnya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketahuilah orang-orang mukmin bahwasanya kalau ingin mendapatkan ketenangan itu hanyalah dengan zikir. Tapi iya, bukan berarti zikir lalu melupakan tentang dunia. Salah. Dunia makmur kan? Makmur kan? Hidup kan? Malah kalau boleh saya sodorkan, Pak, sahabat itu ada 3. Sahabat itu ada 3. Petik ya. Sahabat yang Bapak kenal adalah sahabat yang paling dekat, yang paling dicintai, yang siap berkorban, siap datang tengah malam, siap datang pagi hari, hujan pun didatangi, panas didatangi. Tuh, nomor pertama. Cintanya orang kepada yang dia cintai tidak pernah mengenal cuaca, terus dikejar, berangkat di jalan, hujan pakai payung, sakit pakai surat, maaf tidak bisa datang karena aku sakit, surat sakit dan sebagainya karena cinta. Satu. Kawan yang kedua, pura-pura saja, kadang-kadang cinta, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang cinta, kadang-kadang enggak. Ketika diberi nasihat, kadang-kadang beri, kadang tidak. Diminta uang, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Ya setengah-setengah aja. 2 teman, sahabat. Sahabat yang ketiganya, sahabat ketiganya adalah sama sekali cuek. Kalau butuh baru didatangi, kalau perlu baru dikunjungi. Suatu waktu ini hadis nih. Suatu waktu orang ini harus pindah rumah. Yang paling cinta ke nomor pertama, ke nomor 2 pas sedang-sedang aja, ke nomor 3 mah ya cuek-cuek sedikit lah. Begitu, permisi mau pindah rumah ini udah habis. Ayo kamu harus pindah dari sini. Ayo. Kira-kira orang ini minta tolong sama siapa mau pindahan? Kemana? Nomor berapa dulu? Nomor 1 dulu. Dia datang ke yang dia cintai, dia perjuangkan sebagainya. Mas, aku ini mau pulang, mau pindah rumah, ayo bantuin. Kata nomor 1, enggak. Kamu aja jalan sendiri. Silakan. Kan setiap hari aku kunjungi kamu. Enggak mau. Berarti karena nomor 1 enggak tolong, kemana dia lagi? Ke nomor 2. Ayo kita kalau mau pindah rumah ini, dia oke lah, ayo saya bantu. Begitu dibantu, hanya bisa sampai pintu saja. Maaf, sampai sini saya nggak bisa masuk ke dalam. Maaf, sampai pulang begini. Akhirnya aku masih butuh bantuan. Minta bantuan nomor 3. Ayo bisa baik, meskipun kamu acuh dulu, tidak pernah ketemu aku dulu, kadang-kadang juga aku ketemu saya ketika butuh aja. Baik, aku akan antar sampai dalam. Nomor 1 itu adalah sahabat dunia. Dia kena sip datang, hujan datang, panas datang, bejubel datang, tidak dunia. Gak boleh sih. Cinta yang kedua keluarga. Dia keluarga, kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak. Kawan yang ketiga adalah amal soleh. Hanya sekali-kali datang ke amal soleh. Begitu pindah rumah, artinya kematian. Datang ke nomor 1 bantu saya. Oh enggak. Contoh misalnya, orang itu punya toko semen, banyak sekali semennya, luar biasa. Atau punya empang besar. Kalau mati kira-kira dicor kan? Oke. Nah,
Ambil nomor 2 ya. Keluarga kan keluarga. Keluarga kalau meninggal, kita ambil contoh saya. Pak, semua. Kalau istri bapak meninggal, kira-kira bapak nangis nggak? Woi, nangis. Kenapa nangis? Karena cinta, karena ya saya pelan. Ustaz, kenapa nangis? Karena aku jangan nangis, kamu kamu dikumpulin. Berjasa sama saya. Ya udah kalau gitu gini deh, TKM ini jenazahnya udah dimandiin, masukin kamar aja. Nanti suruhnya di kamar berdua dengan istrinya. Kira-kira sanggup? Atau ketika dimandiin mata diuji cepet sebentar. Lah, tuh nomor 3 apa? Amal. Hanya dia yang bisa masuk ke dalam kuburan. Tadi kekayaan, pangkat segala macam hanya tidak mau datang. Sementara keluarganya hanya ngantar sampai kuburan saja, tidak mau masuk ke dalam. Amal soleh yang bisa masuk ke dalam. Malam ini bagaimana kan kita? Malam ini kita rubah, Pak. Kita rubah sekarang. Kawan yang paling harus kita setia adalah kawan amal soleh, sahabat amal soleh. Dunia kita cari untuk memenuhi keberkahan, bukan angkat keberkahan. Keluarga kita arahkan ke ibadah, maka amal soleh dibalik. Mana ayat yang tadi? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman, kalau dia mau tenang hanya bisa dengan zikir kepada Allah. Jadi zikirnya silakan. Ala bidzikrillah, ketahuilah. Hanya dengan zikir orang itu bisa tenang. Itu. Hanya dengan zikir orang itu bisa tenang. Kita ambil apa yang bisa membuat orang itu tenang. Misalnya, ketika diarahkan orang itu harus tenang, setidak-tidaknya ayat tadi itu memberikan 4. Jadi Pak, mohon ya kalau habis sholat, kalau tidak ada penting-penting banget, kalau nggak sakit, jangan buru-buru bangun. Duduk dulu lah sampai amin. Apalagi kalau kita cuma penumpang, biar ada supirnya, imamnya, kita bangunnya amin sajalah. Sudah. Setelah itu jangan berangkat dulu, zikir dulu. Untuk apa nih? Apalagi subuh ya, usaha subuh coba berusaha lah, jangan buru-buru lah, kecuali sakit, kecuali ada kepentingan. Kalau lagi kosong sudah nikmati sampai suruh, itu aja. Ada apa? Yang pertama, hati orang ini akan diberi nilai alim, lembut. Maka dia tidak siapapun akan lembut, karena sudah dimulai kelembutan dengan Allah. Bapak masuk, boleh. Mau zikir. Kalau Nabi Muhammad satu hari satu malam zikirnya sekurang-kurangnya 100 di luar sholat. Masa kita 100 juga? 1000 dong, 10.000 dong, gitu kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu seperti apa nilai kita ini. Tapi ada usaha zikir. Terus zikir. Kalau pada sini lanjutkan di rumah, zikir lagi. Apa akan dapat? Lebih lembut. Ketika dia ada masalah, lembut. Ketika dia punya kenikmatan, lembut. Itu langsung dari Allah dikasih kelembutan tersendiri. Kelihatan mata yang lembut, kelihatan mulut yang lembut, kelihatan bahasa yang lembut, kelihatan tangan yang lembut bisa memberi. Ini produk dari zikir. Zikir yang mana? Silakan kalimat-kalimat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin, daripada rahmatin minallah lintalahum, kecuali Allah akan berikan kelembutan kepada mereka. Lintalahum. 1, ketika lahir. 2, sepanjang hidup harus diisi dengan kelembutan zikir. Terus dia pengusaha zikir, dia usahawan zikir, dia guru zikir, dia supir zikir, dia usahawan zikir, dia tukang warung zikir. Tidak boleh tidak zikir terus. Sampai kapan?
sampai ada panggilan dari Allah tentang ketenangan terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang ketiga itu ujung, Pak. Yang pertama Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tenang. Terus kedengaran sampai tua kalimat-kalimat ini. Rasa terpanggil datang ketika ada kalimat ketenangan. Yang tadi kedua sepanjang hidup ala bidzikrillah tarbidu. Begitu nanti panggilan yang tadi pindah rumah itu untuk pindah ke rumah yang lebih kecil yang gelap itu, maka orang ini akan diberikan satu nilai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai, nggak panggil lagi, hei Pak Ujang, hei Pak Omar, hei Pak siapa lagi kan? Siapa? Tapi dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, mari datang ke aku, ke saya, kata Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya, semuanya kita dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, susah Pak. Lintalahu. Lembut. Pengusaha yang hebat tapi lembut hati. Pejabat yang hebat lembut hati. Ah, gitu kan? Kiai yang hebat lembut hatinya. Kiai yang hebat lembut hatinya. Emang kiai yang lembut banyak yang kasar. Nah, pati PHP itu tidak aku. Ah, ini kurang zikir kayaknya. Kelewatan zikir. Tuyuk salah, tuyuk sini, yuk. Enggak gitu. Hadirin, saling ingatkannya kan enak. Dan seterusnya. Yang kedua, kalau zikir dilakukan terus, akan Allah berikan nilai kedua al-qarib, dekat. Fasjudu waqtarib, sujudlah, kamu pasti dekat dengan Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sedang rangkulan sama Allah. Itu orang punya kelembutan tersendiri. Semakin jauh tempat sujud, semakin kasar hati. Semakin jauh telinganya dari nasihat, semakin kasar hati. Semakin serakah, semakin tidak mampu mengendalikan itu. Ayo Pak, mumpung ada waktu, Allah kasih waktu, mumpung sehat, Allah kasih sehat. Ya Allah, sekarang musim apa tuh yang rapid? Musim apa? Abidara rapid. Abidara itu rapid. Waduh, Masya Allah. Begitu diponis positif, wah, mulai gelisah. Mulai ini soal besok mati macam-macam. Ini luar biasa. Padahal nggak tahu ya urusan Allah ya. Ada orang dieksekusi di Nusa Kambangan. Diponis kamu 2 hari lagi bakal dihukum mati. Kira-kira orang itu tenang apa gelisah? Ayo, gelisah. Harusnya tenang. Gak ketahuan matinya. Tinggal aku menawarkan Quran malam ini. Aku sholat yang banyak malam ini. Aku zikir yang banyak. Aku istighfar yang banyak. Kan nanti ya kita belum tentu. Berbeda berbeda 2 poin 5 payah. Waktu payah kemarin kayak mana? Walaupun Allah masih punya kekuasaan, siapa tahu umurnya belok bisa saja. Tapi secara logika, akal ya udah enaknya. Tetap aja di sisi Allah kita nggak tahu. Namun aku di mazhab kita hanya bisa melihat ilmu suatu biasanya. Salah ini urusan Allah. Oleh karena kita tidak tahu syara'iyahnya, rahasia-rahasianya. Pak, kenapa tetangga kita hormat sama kita? Dan kenapa kita hormat sama tetangga? Dan kenapa kita suka salaman ketika habis sholat, ketemu di jalan sama kita kata? Rahasianya bukan masalah saling hormat. Rahasianya karena Allah menutup keaiban kita. Rahasianya karena Allah menutup dosa kita dan dibuka oleh Allah kepada kita. Seandainya dosa itu satu dosa bau kecium, 10 dosa 10 bau, gak mungkin tetangga kita gak mungkin masuk masjid, gak mungkin salah bau. Tapi Allah tutup
Innallaha ghafur. Allah Akbar. Udah gitu Rahim lagi Allah. Nah ini keuntungan kita itu. Syukur kita dapat Islam. Laulah ulama, kalaulah tidak ada ulama, nggak bisa begini. Laulah ulama, kalau tidak ada ulama yang ada di madrasah ibtidaiyah, ulama yang ada di pesantren, ulama yang ada di kampus, ulama yang ada di sekolah-sekolah, nggak mungkin kita bisa begini. Bahkan kita harus hormat sama ilmu dan orang punya ilmu. Bahkan di sisi lain, jadilah orang terbaik di sisi Allah. Pada dia, khairukum man ta'allama. Sebaik-baik orang yang belajar. Baru pesannya apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah ayat yang tadi. Berarti yang lain tidak baik bukan juga, tapi adalah nilai terbaik di sisi Allah manusia selama hidup ini adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Sudah bisa ngajari khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah itu tetap dekat. Pas judul waktu tadi, ketika waktu Rasul membawa kendaraan, ada bonceng di belakang sahabat. Akhirnya apa? Bertanya sahabat, ya Rasul ceritakan sesuatu yang indah pada hari ini. Rasul mengatakan, tahu nggak bahwasanya ada hak Allah pada diri kita, ada hak diri kita di hadapan Allah. Apa itu? Ada hak Allah di diri kita, ada hak Allah, ada hak kita di pada Allah. Pada Allah. Apa itu? Hak kita kepada Allah, hak Allah dari kita. Hak Allah dari kita adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadah pada tidak musyrik. Hak kita di Allah adalah Allah tidak akan masukkan ke neraka. Allah tidak akan menyiksa kalau orang ini beribadah dan tidak musyrik. Ini diantaranya korin dekat. Mari hadirin sekalian, setiap hari kita akan bangkitkan semangat dekat dengan Allah. Caranya apa? Cari ketenangan. Lagi, cari ketenangan. Lagi, cari ketenangan. Tenang bukan ada di bintang, tenang bukan ada di minuman, tenang bukan ada di ganja, tenang bukan ada di rokok, tenang bukan ada di obrol. Enggak, itu semuanya selingan. Bisa salah, bisa benar. Ketenangan ada pada zikir. Kapan waktunya tidak dibatasi. Nah itu salah satunya. Yang ketiga, Allah akan kasih kemudahan. Orang yang bisa zikir itu, pertama Allah akan kasih lembut kehidupannya, lembut jalan rezekinya, lembut ya mudah ya, lembut hatinya, lembut keluarganya. Itu banyak produk zikir. Bisa dirasakan Pak, coba banyak zikir lembut. Yang kedua dekat dengan Allah, dekat dengan umat. Yang ketiga desa, as-sahlu. Allah akan berikan kemudahan. Kenapa susah sekali hidup kurang zikir? Kenapa gak maju-maju kurang zikir? Berbanyak zikir, Allah akan kasih kemudahan. Bantu, jangan lagi. Bantu orang, Allah akan bantu. Karena itu hadirin sekalian, dari ayat yang tadi itu kita akan coba arahkan dengan satu saja malam ini. Kalau di ayat yang tadi dikatakan bahwa orang kafir masuk Islam di masa Mekah Madinah itu karena dia beriman kepada ayat yang diturunkan Allah. Kalau tidak ada ayat yang mungkin. Nah, sekarang kita sudah debatin Al-Quran di hadapan kita. Maka Quran, saya ambilkan hadisnya. Pak, siapa di antara kita di masjid ini yang hadir yang belum bisa baca Quran? Siapa di antara kita yang baca Qurannya masih terbatas-batas? Dan siapa orang di ruangan ini di masjid ini yang sudah pintar baca Quran? Itu logika manusia. Kenapa nggak bisa baca Quran? Nggak bisa bacanya, cicing wayang belajar. Nah, begitu baca salah, tapi mau baca salah, tapi memang mau baca. Kenapa? Ini bukan dari Allah untuk saya. Dan saya mendapatkan petunjuk dari ayat ini. Saya mendapatkan
Bismillah dia sudah dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dia sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim dia sudah bisa. Tapi begitu masuk ayat, karena nggak bisa, dia nggak belajar, dia nabrak-nabrak. Bacanya nabrak-nabrak. Yasin bisa kasih dengar. Kesono yang nggak bisa. Jangan salah, Pak. Allah melihat kesungguhannya kepada orang ini. Allah melihat taunya kepada orang ini. Adakah hadis Ustaz? Ada. Mana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'asafatil kiramil bararah. Orang yang sudah bisa, orang yang pandai, piawai baca Quran, enak didengar. Semakin panjang dia baca ayat, semakin enak hati saya mendengarnya. Itu namanya mahir. Semakin dibaca oleh dia Quran, semakin enak didengarnya. Itu namanya bisa dibaca Quran. Kita dengar bahasanya tidak bisa misalnya. Gimana orang ini? Dan kita dengar. Wa huwa mahirun, dia mahir. Bihi dengan bacanya masa fatir kiramil bararah. Orang ini bakal terus didampingi oleh malaikat. Ayo Pak, kalau mau tenang hidup ini, cari malaikat sebanyak-banyaknya. Caranya baca Quran. Jadi usaha baca Quran dulu. Usaha kecil, usaha gede bukan masalah. Berumah tangga Quran dulu. Ya tuh. Menyampaikan ilmu Quran dulu. Apa? Ma'asa waratil kirodor. Kapan lagi terus sampai kiamat tidak begini. Itu yang panik. Ustaz ini sedang bicara tidak bisa. Saya gimana nggak bisa baca Quran? Bisanya kalau bareng-bareng. Kalau bareng-bareng bisa. Kalau bareng-bareng. Malam Jumat baca sih bisa bareng-bareng ya kan? Pokoknya waktu jauh gitu kan. Orang gitu kan. Orang baca misalkan salamun gitu kan. Kalau bareng, kau udah melahirkan, kau udah. Nah gimana nasibnya nih orang yang tidak bisa baca Quran tapi mau datang dia baca, datang ke gue. Waladiyahul Quran, wayatatata. Orang baca Quran tapi yang tatata, tertatih-tatih, adu-adunya baca Quran, adu-adunya baca Quran. Apa ini? Wasahlu, ulah disel-selikeun. Jangan diketawain orang yang tidak bisa baca Quran. Allah aja menyanjung kepada orang yang tidak bisa baca Quran, tapi dia mau. Bagaimana dari Allah? Wa huwa alaihi syaqqun ajroni. Dialah orang yang paling dirindukan dan mendapat dua pahala. Orang yang tidak bisa baca Quran, tapi dia sungguh-sungguh mau baca Quran, dia dapat dua pahala. Pada pahala pertama. Pahala pertama dia mau baca Quran. Pahala kedua, tadi tabrakan dulu baca adu-aduan. Baca Qurannya nggak benar, tapi mau gitu. Dua pahala. Jangan gitu, ayo baca Quran tuh bisa. Baik. Kawan nomor 3 ini penting. Begitu masuk kuburan, siapa yang akan menjemput kita? Pak, nggak ada. Siapa menyambut kita? Istri nggak ada. Yang menyambut kita anak nggak ada. Yang menyambut kita Quran. Bagaimana selama hidup nggak pernah bisa Quran? Siapa yang menyambut kita di kuburan sana nanti? Baca Quran terus baca. Nanti saya terangkan bagaimana cara hidup dengan Quran. Nah itu diantaranya yang mahir punya tempat sendiri, yang terbantah-bantah bukan disingkirkan, punya tempat juga di sisi Allah. Ayo motivasi buat kita. Baca lagi, terus baca lagi. Terus kita sampai kepada metode. Bagaimana caranya kita bisa akrab dengan Quran? Lagi, saya ingin sampaikan lagi, Pak. Sebentar lagi ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf tidak. Hujan ada kabar belum. Gerah ada kabar matahari terik. Kabar begitu. Kapal itu goyang luar biasa. Ada kabarnya ada ombak gede. Pohon itu tumbang. Kabarnya ada angin.
kedatangan Israel ke rumah kita enggak Allah kabarkan. Karena Allah tidak kabarkan, kita siap-siap. Yang paling kita siapkan bukan kawan pertama. Dunia terus cari untuk ibadah saja. Sampai lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa, lupa ekonomi. Dulu enak Pak, di pabrik-pabrik ada taklim, di kantor kata taklim. Begitu COVID datang, tidak ada taklim lagi. Bahkan ke masjid dilarang. Masuk masjid jarak salaman, murah-murah taklim baru. Jadi makin hilang ilmunya. Udahlah, kita hormatilah pengumuman mereka. Tapi apa? Sekali lagi, pasti paham ini. Ada satu yang tidak Allah kabarkan tentang kedatangan Israel. Siap-siap kita, salah satu kesiapannya adalah yang bisa nemenin kita cuma zikir. Yang bisa menangkan kita kematian cuma zikir. Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai tukang zikir, hai tukang ke masjid, hai tukang baca Quran, sini. Aku akan ambil nyawamu dari Israel, dicabut dipindahkan ke surga, kemudian jasadnya di kuburan sana, ruh dikembalikan ke jasadnya dengan alam barzah, kemudian berikan ketenangan sampai kiamat. Siapa yang nemenin? Istri? Siapa yang nemenin? Anak? Siapa yang nemenin? Kakak? Duit dan segala? Enggak ada. Yang nemenin cuma Quran. Itu yang nemenin kita tuh. Nah, oleh karena nemenin seperti itu, gimana caranya? Walaupun dapat satu halaman sehal, dapat halaman paginya mah. Tapi ada orang yang sudah menargetkan satu hari 1 juz. Kadang-kadang satu hari 5 juz. Zuhur 1 juz, asar 1 juz itu cuma nggak nyampe 1 jam, 3/4 jam 1 juz. Main bola berapa jam? Main bola berapa jam? Hah? 90 menit. Nah, yang main bolanya seberapa sehat? Yang nonton? Bisa. Apa bukan saya melarangnya, bukan, tapi ditimbang. Olahraga sunnah supaya bisa ibadah. Tapi bukan berarti meninggalkan yang wajib. Itu. So, silakan saja olahraga. Yang paling penting normanya aja. Nah, sekarang Quran cuma setengah jam. Oke lah, nggak bisa jam. Setelah 4 jam, nggak bisa. Sudah 10 menit. Targetkan sehari 10 menit. Di mana bacanya? Yang tenang di masjid. Di rumah baca Quran. Kau mau budak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa? Ya. Wal Quranil Hakim. Apa? Ya. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Assalamualaikum. Shadaqallahul azim. Wasallallahu baca Quran. Tapi sudah baca Quran. Walaupun cuma 1 huruf, tapi jangan ditunggu-tunggu tamu kalau baca Qurannya. Mudah-mudahan baca ada tamu suka pulang. Ditanya. Sekarang saya kasih cara takut tunggu Isa. Ada 6 cara supaya kita bisa dekat dengan Quran setiap hari. Pak, sekarang pilih Quran. Sengaja kita siapkan di sini. Ada orang infak Quran. Dan sengaja saya cari dari mana pun kita tahu, tak bisa sampaikan di sini. Di tiap-tiap kita datangkan Quran supaya bisa dibaca. Kalau enggak, Bapak juga punya masing-masing, punya sendiri. Ya. Jadi kan punya sendiri. Ini bacaan pribadi. Jadi ketika tadarus ada tandanya. Kayak bulan puasa. Bukan puasa terus Pak, tiap bulan. Nah, kita mulai masuk. Sebentar, saya contohkan. Pak, perangkat kerja ke sebuah pabrik itu SIP 3. SIP 3 jam berapa? Jam 9. 11. Siap-siapnya jam berapa? 10. Sudah. Pulang jam berapa? Pagi jam berapa? Jam 4 pagi. Oh, jam 7. Oh, jam 7. Oke. Bantu saya. Berangkat jam 10, pulang jam 7. Kemarau ya. Begitu hujan besar jam 10
sebelah sama sungai gini, jalan kan? Oh iya, jalan kan? Jalan. Besoknya lagi, lebih gede lagi hujan apa angin, jalan kan? Jangan. Kenapa? Ada yang diharapkan di sana. Begitu. Ketika malam waktu. Yang kedua, pekan lalu saya ngomong begini, Pak Maria, iya, dokter atuh, ya dokter. Sampai di dokter, resep, suntik. Pak, disuntiknya sakit tidak? Sakit, jarum, terus sakit. Bayar nggak? Coba-coba kebayar, tiru jarum. Sakit, udah sakit, bayar. Ada harapan, pengen sembuh, disuntik dan bayar. Ada harapan. Kenapa tadi hujan, panas, jalan terus? Ada harapan, bulan itu dapat gaji. Kerja terus. Saya doakan mereka yang kerja shift 1, shift 2, shift 3 semoga diberi kesehatan. Karena rezekinya yang dari Allah itu diberikan keluarga. Benar. Coba kayak begitu. Hujan, gak masalah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemarau, gak masalah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi punya masalah. Aduh, gelisah amat. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Saya kasih kata tadi. 1. Jadikan Quran menjadi bacaan harian. Ayo, jadikan Quran sebagai bacaan harian. Nomor 1. Seperti Bapak membaca harian tentang kerja. Jam mana ini Bu? Baru jam 10. Apa sih ada setengah jam lagi jam 10. Bacaan harian jam kerja. Bacaan harian ke sawah. Kemarau, berusaha datangkan air ke sawah. Begitu hujan dibendung pulang batin saja ke sawah. Terus. Sekarang kita ajak di masjid ini. Ayo Pak semuanya. Kita jadikan Quran sebagai bacaan harian kita. Insya Allah Allah akan menemani kita selamanya. Segala kebutuhan kita pasti Allah akan mudahkan. Segala kekasaran hati Allah akan lembutkan. Itu kan terjadi dari Allah. Yang kedua, berusaha suka mendengar bacaan Quran. Suka mendengar bacaan Quran. Baik ketika imam sholat atau ada orang baca Quran atau speaker. Senang. Quran dibaik. Gak ada. Nggak baca Quran pasti ketika pakai sakit rumput dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah, coba Bapak kembali, coba Bapak ke Sulawesi bagian dekat sana dekat Muraja, nggak pernah akan dekat Quran, nggak pernah kelihatan menara masjid. Saya jalan kaki itu digantung itu di bagian utara sana itu digantung itu di kita Mahaya lagi digantung itu mah beli digantung di dagang beli. 2 poin kalau saya. Ini mumpung masih kedengaran ustaznya, beduk isi langgar ini langgar itu masih kita alhamdulillah. 2. Jadi gimana dalam baca? Kalau kelihatan kita nggak bisa baca baik seperti orang lain, yang gimana? Yang ketiga, meluangkan waktu yang terjadwal. Luangkan waktu terjadwal. Pokoknya saya jam sekian jatah Quran. Saya tidak bergabung. Jam sekian jatah Quran. Seperti saya menjatahkan untuk kerja. Terserah jam berapa silahkan. Habis subuh, habis maghrib, habis isya, tengah malam. Nanti berikutnya ada hal. Seandainya Bapak lupa semalam nggak baca Quran karena biasa baca malam, kemudian dibagi waktunya antara subuh dengan zuhur, meskipun cuma dapat setengah halaman, orang ini dihukumkan gaji sepanjang malam. Itu nanti baca. Nah, di sini sekarang jadwalkan jam berapa saya bisa baca Quran. Sudah patok itu jadwal Quran seperti kita menjadwalkan.
Yang keempat, ini kan harus sebagai rujukan amal. Saya ingin amal yang paling besar hari ini. Apa itu? Baca Quran. Yasin baca, Waqiah baca, Al-Kahfi baca. Tapi jangan hanya itu. Dari awal bukan. Al-Baqarah, Al-Imran, terus Al-Maidah, An-Nisa, terus sampai atas. Berapa? Meskipun seumur hidup baru bisa hafal, tidak masalah. Artinya apa? Quran dijadikan sebagai rujukan. Sempat Pak puskesmasnya, ya apa itu? Minta rujukan. Rujukan kita pasti Pak, supaya bisa dapat bantuan. Yang kelima, dua lagi, berusaha untuk menghafalnya. Mungkin kita agak berat menghafal. Ada orang tertentu memang setiap hari nambah hafalan. Makanya yang enak hafal Quran itu adalah menghafal, diulang, sholat sunnah, menghafal, diulang, terus jadi imam. Kalau tidak cukup salat jadi imam. Kalau ada imam bacaan pendek, insya Allah senang. Kalau ada imam bacaan panjang, insya Allah senang kita. Jadi omongin, panjang apa baca, pendek apa itu sama begitu. Ya, kalau ada imam baca Quran pendek, kita ikuti. Senang dengan bacaan pendek. Begitu ada imam bacaan panjang, siapa tahu bapak bisa ke Mekah besok-besok. Amin ya. Kami ke Madinah, mana ada tarawih? Masya Allah, satu malam tarawih itu 2 juz, langsung 2 juz. Itu para tahu dulu. Masya Allah. Jadi tidak ada serba ejek. Yang pendek, ya baca Quran. Yang panjang, ya baca Quran. Nggak usah pakai kode panjang. Nggak usah begitu. Itu namanya hatinya belum ikhlas jadi penumpang. Jadi imam itu bukan mudah. Sok dorong kali, imam malah tunggu. Pada bisa aneh. Kenapa? Bukan mudah. Bisa baca Quran, nggak bisa jadi imam, nggak ada ledek. Malah di Quran itu malah kata imam pokoknya kayak diucap. Kenapa? Ada biasa. Lanjut. Yang terakhir, berusaha ingin belajar. Sok di masjid ini kalau pagi ada berapa orang? Ada 3 atau 5 orang di sini sekarang ada. Sok datang 5 menit aja ambil ilmunya. Saya ingin berkirim bacaan saya. Ayo duduk sama-sama. Saya juga siap insya Allah. Bukan lagi bisa, tapi ingin meraih hadis. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, supaya mereka belajar dan mengajar. Sok duduk di sini. 10 menit ambil orang lain. Atau sepakat semua silakan. Ustaz, saya ingin baca Quran, ingin baca Quran. Walaupun cuma 10 menit pada subuh. Kita sepakat di hari apa? Ayo kita siap. Untuk apa? Untuk praktek hadis yang kita baca ini. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW